Dalam sejarah, Madrasatul Quran adalah pencetus adanya wisuda Al-Quran pertama di dunia. Sebagai pondok yang konsisten mencetak insan hamilil Quran setiap tahunnya, wisuda Al-Quran yang diikuti oleh ratusan santri dari berbagai latar belakang yang berbeda serta usia yang berbeda-beda. Wisudawan binador sebanyak 727 santri dan hafidz sebanyak 240 santri serta 6 wisudawan qiraah sab'ah, maka wisuda pada tahun ini merupakan wisuda dengan jumlah peserta terbanyak semenjak Ponpes MKI ini berdiri. Kualitas bacaan menjadi prioritas. Ujian ada untuk menjamin kualitas. Lekat di telinga kita, Madrasatul Quran terkenal dengan standarisasi fasohah dalam penerapan bacaan Al-Qur'annya. Menjaga kualitas bacaan dan hafalan agar tetap optimal standarisasinya. Selamat pagi bukan hanya sebuah kata, butuh tindakan dan keyakinan untuk menjalani hari dengan baik. Maka pagi ini adalah hari di mana mereka akan membuktikan apa yang telah mereka perjuangkan. Saya Obit, bukan di konten Bengkel Tahfidz, tetapi tetap di channel YouTube Galeri MQ, Galeri Santri Madrasatul Quran. Sejak tahun ke tahun, Pondok Pesantren Madrasatul Quran mengalami peningkatan jumlah santri. Begitu pula dengan peningkatan jumlah majelis di setiap tahunnya. Bermula sejak pertama kali diadakannya wisuda pada tahun 1975, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga pada tahun terakhir 2021 ini terhitung sebanyak 241 peserta yang diwisuda hafidz. Salawatullahi alal hadil Di program Binador, santri digembleng dan dibentuk untuk memahami tajwid dan fasohah, agar para santri dalam membaca Al-Quran bisa baik dan benar secara kaidah tajwid, serta memiliki standarisasi bacaan yang diajarkan oleh Syekhul Qurra Al-Maghfurlah Kyai Haji Muhammad Yusuf Mashhar. Jika di program Binador, prioritasnya adalah membentuk karakter fasohah dan kelancaran dalam membaca Al-Quran dengan berstandar Madrasatul Quran, maka di program Tahfidz prioritasnya adalah menghafal, sekaligus mampu mengaplikasikan fasohah dengan standarisasi bacaan Al-Quran ala Madrasatul Quran. Kali ini saya akan mengajak kalian semua melihat bagaimana proses ujian Al-Quran di Pondok Pesantren Madrasatul Quran.
Sebelum para peserta melaksanakan ujian, mereka terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dari pengurus unit tahfidz yang bertempat di Masjid Agung Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Pelaksanaan ujian Al-Quran untuk semester genap ini dibagi menjadi 3 tempat. Diselenggarakannya ujian menjadi upaya untuk mengetahui kompetensi baik tidaknya bacaan maupun kelancaran dari setiap santri. Sejauh mana keistiqomahan santri dalam memurojaah hafalan Al-Qur'annya. Semua akan terlihat pada saat dilaksanakannya ujian Al-Qur'an. Ujian ini sudah menjadi kegiatan rutin di Pondok Pesantren Madrasatul Quran yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun dan bertujuan untuk menguji bacaan serta kelancaran hafalan yang sudah mereka dapat. Program ini wajib diikuti oleh santri program tahfidz maupun binador yang terbagi menjadi beberapa majelis. Untuk program binador sendiri terbagi menjadi 22 majelis, sedangkan untuk program tahfidz terbagi menjadi 59 majelis. Teman-teman, sekarang saatnya saya maju bedakan teman-teman. Alhamdulillah guys, satu bulan. Tenang. Ini saya akan mencari anak-anak yang gimana pada saat uji bertanya. Terus ikut saya. Dengan Mas siapa? Asman. Mas Asman. Dengan Mas siapa? Mas Naufal. Naufal siapa? Naufal Zabidi. Kesan Mas Naufal untuk ujian tahfidz pada tahun ini? Alhamdulillah lancar. Bulat. Alhamdulillah bulat. Ya, tetapi tidak pasti semuanya bulat kan. Pastinya ada beberapa makok yang lancar ya. Iya. Alhamdulillah. Lalu untuk persiapan Mas Naufal sendiri sebelum mengikuti ujian tahfidz, Deres. kalau boleh tahu pada waktu mungkin siang hari, sore atau malam Mas? Sore sama malam. Sore sama malam. Selang-seling. Selang-seling. Oh. Di tahun sebelumnya kan pelaksanaan seleksi makbul Pak, kan tidak di waktu yang sama dengan ujian Al-Quran. Kemudian yang melatar belakangi diadakannya ujian seleksi makbul bersamaan dengan ujian Al-Quran itu apa Pak ya?
Di antaranya yang melatar belakangi ini adalah hasil musyawarah antar unit kira-kira 1 minggu yang lalu, dan juga atas usulan Bapak Pengasuh untuk melaksanakan ujian makbul mandiri. Jadi mulai bulan Juli ini nanti ke depan insya Allah ada 2 jalan untuk mendaftarkan makbul, yaitu yang pertama ujian mandiri, yang kedua ujian umum yang telah kami sampaikan pada awal bulan Januari kemarin, yaitu ujian makbul secara umum akan dilaksanakan yang pertama makbul 1, makbul 2, dan makbul 3. Selain ujian umum itu, para santri boleh menempuh jalur ujian mandiri, yaitu daftar ketika persyaratan makbul itu sudah cukup, bacaan standar qiraah muwahhadah, hafal juz 28, 29, 20, dan surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan Yasin. Mereka dipersilahkan daftar ke kantor unit tahfidz. Nanti kalau sudah mencapai sekitar 10 atau 15 orang, mereka akan diuji secara mandiri gitu. Persiapan paling rumit Pak pada saat mempersiapkan ujian ini apa Pak ya? Persiapan yang paling rumit itu adalah pendataan pendapatan. Yang pertama itu pendapatan hafalan, dan untuk akhir tahun ini yang dirasa agak rumit, memastikan santri yang masih berada di pesantren Madrasatul Quran dengan yang sudah boyong. Nah, ini yang perlu didata, yang agak rumit karena kadang-kadang ada santri yang sudah boyong ternyata kembali lagi, itu masih ada. Jadi ada 2 persoalan yang dianggap rumit. Yang pertama pendataan pendapatan hafalan santri, yang kedua keberadaan santri yang masih ada di pesantren ataupun yang sudah boyong terus kembali lagi, khususnya kelas 12 dan kelas 9. Lalu untuk penentuan makro sendiri Pak, bagi penguji untuk peserta ujian itu bagaimana Pak? Untuk penentuan makro itu sepenuhnya diserahkan kepada penguji, akan tetapi di situ sudah ada juklaknya dari kepanitiaan ujian itu. Di antaranya soal yang diujikan kepada santri itu adalah minimal 3 pertanyaan dan bisa 4 ataupun bisa juga 5. Terserah makronya, yang jelas karena ujian ini untuk tahfidz itu 2 hari dibagi separuh pendapatan yang pertama dan separuh yang pendapatan yang terakhir. Untuk binadornya, hari pertama itu membaca dan hari yang kedua hafalan juz yang telah dihafal. Kalau menurut Bapak sendiri, kesan ujian tahfidz pada hari ini apa Pak? Yang pertama, alhamdulillah ujian pada hari ini berjalan dengan lancar. Semuanya bisa mengikuti ujian pada hari ini. Terus yang kedua, kita juga patut bersyukur ujian pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena sekarang sudah tidak di masa pandemi, maka hal-hal yang mungkin berkaitan dengan
protokol kesehatan sudah tidak perlu dilakukan lagi seperti memakai masker ataupun face shield ya, cuma tetap harus memperhatikan kesehatan. Untuk peserta yang panjenengan uji kira-kira ada berapa santri, Pak? Ada 16. Lalu bagaimana penilaian Bapak terhadap persiapan sama kelancaran santri yang panjenengan uji itu tadi? Penilaiannya saya rasa dari 16 anak tadi alhamdulillah lumayan, ada beberapa santri yang lancar, yang fashionnya bagus. Berbicara tentang kelancaran, maka tidak terlepas dari proses. Jika proses dilalui dengan baik, insya Allah hasilnya pun baik. Ya, dalam hal ini ya hafalannya pun lancar. Jadi ketika ujian itu sebetulnya materi yang disiapkan itu bukan ketika mendekati ujian. Jadi kalau bisa proses yang ada itu dilalui dengan baik. Setelahnya rajin, tambahan, murojaahnya. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup untuk peliputan ujian Al-Quran ini. Semoga ujian Al-Quran ini dapat menjadi tolak ukur kemampuan para santri guna meningkatkan kualitas bacaannya serta melancarkan hafalannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Muhammad Rofiq Khalili, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.